Teman-teman, pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan. Sherly diteror usai bicara bencana Sumatera. Mobil dicoret dilempari telur busuk. Influencer Sherly Anavita mengaku menerima teror dari oknum tak bertanggung jawab usai dirinya menyoroti isu bencana di wilayah Sumatera. Sherly menyebut teror tersebut meningkat secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir setelah ia aktif menyampaikan pandangan di ruang publik. Sherly mengunggah bukti teror itu melalui akun Instagram resminya, Sherly Anavita. Mulanya dia menjelaskan menerima teror berupa pesan ancaman ke nomor pribadi dan akun media sosialnya selama berhari-hari. Adapun aksi teror itu mengalami eskalasi semalam. Malam tadi teror jadi semakin jelas ditunjukkan, kata Sherly dalam unggahan itu pada Selasa, 30 Desember 2025. Sherly mengungkap telah terjadi vandalisme berupa coretan pada kendaraan pribadinya. Tak hanya itu, tempat tinggalnya dilempar sekantung telur busuk hingga dikirimkan secari kertas bernada ancaman. Sangat sulit untuk dibilang ini tidak diorkestrasi atau tidak ada yang memerintahkan, kata Sherly. Menurut dia, teror semakin bermunculan setelah dirinya buka suara mengenai kondisi warga Aceh yang terdampak bencana Sumatera. Teror-teror ini terasa sekali setelah Sherly yang memang berasal dari Aceh Sumatera ikut memberikan pandangan di beberapa acara TV, ujar dia. Sherly mengaku teringat dengan teror serupa pada 2019 silam. Kala itu, dia mengkritik wacana pemindahan ibu kota pada masa pemerintahan Joko Widodo. Ia pun meminta pelaku maupun otak di balik teror itu untuk menyudahi aksinya. Sherly menegaskan dirinya dan pemengaruh lain yang berbicara soal penanganan bencana Sumatera bukanlah musuh negara. Beberapa influencer lain yang bersuara sama ternyata mengalami perlakuan serupa. Teror ini juga mengingatkan Sherly pada pengalaman yang sama tahun 2019 lalu setelah ikut tampil di ILC mengkritisi ide pemindahan ibu kota di masa Presiden Jokowi, ungkapnya. Dalam pernyataannya, Sherly juga menyinggung sikap politik pribadinya yang kerap disalahartikan. Ya, walaupun di Pilpres lalu Sherly tidak memilih Pak Prabowo, sebagai bentuk penolakan terhadap diloloskannya Mas Gibran yang sudah diputuskan sebagai pelanggaran kode etik berat oleh MK, namun bukan berarti Sherly benci negara ini dan Pak Prabowo, tegasnya. Sherly kembali terbuka soal rekam jejak dukungannya pada Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Kalaupun sekarang Sherly berbeda pendapat dengan pemerintah dan Pak Presiden terkait penanganan bencana atau lainnya, itu Sherly pastikan bukan karena kebencian, katanya. Bencana ekologis berupa banjir bandang dan tanah longsor menghantam Pulau Sumatera bagian utara pada penghujung November 2025 lalu. Mala itu meluas di 52 kabupaten kota yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, per Selasa, 30 Desember 2025, bencana itu mengakibatkan sekitar 1.141 orang meninggal dan 163 orang masih dinyatakan hilang. BNPB melaporkan hingga saat ini sekitar 399.200 korban bencana itu terpaksa mengungsi. Mala itu juga mengakibatkan lebih dari 166.000 rumah serta ribuan fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dan jembatan rusak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.